Saya sekarang punya newscaster yang akan memberikan informasi tentang berbagai hal fenomenal tentang kembar siam yang ada di dunia. Silakan, Mbak. Di sini saya punya fenomena tentang bayi kembar di dunia. Boleh tepuk tangan. Dengerin ya, cewek pintar mau ngomong. Ada bayi kembar siam yaitu bernama Lydia dan juga Maya yang berasal dari Swiss. Tahu Swiss di mana? Oh, anak sekolah ya. Di mana sih? Luar negeri ya. Baiklah, bayi kembar siam termuda yang berhasil dipisahkan di dunia saat dipisahkan usianya berusia 8 hari. Dan operasi melibatkan 13 dokter dengan peluang keberhasilan hanya 1%. Dan sebelumnya tidak pernah ada operasi pemisahan kembar siam yang berhasil di usia hitungan hari. Ini dia tuh. Ini hanya 1% saja loh mas. Apanya? Kemungkinan untuk berhasilnya. Tapi berhasil ya? Tapi ini berhasil mas. Luar biasa dokternya. Luar biasa. Oh iya benar, betul sekali. Kita menguji 13 dokter ini karena ditangani oleh 13 dokter. Oke, baiklah. Selanjutnya ada bayi kembar siam yang bernama Tuka dan juga Yakin karena berasal dari Suriah. Bayi kembar siam dempet kepala asal Suriah berhasil dipisahkan dalam waktu 10 jam. Dipisahkan di Saudi Arabia dengan keluarga yang masih di Suriah yang sedang dalam kondisi berperang. Ayah Tuka dan Yakin meminta bantuan kepada kerajaan Arab Saudi dan akhirnya biaya rumah sakit didanai sepenuhnya oleh Raja Arab Saudi. Oh. Baiklah, selanjutnya ada kembar siam Ladan dan Laleh yang berasal dari Iran. Karena salah satu operasi kembar siam yang terbilang nekat karena dilakukan pada usia dewasa yaitu saat usia 29 tahun di tahun 2003. Selanjutnya ada bayi kembar siam yang bernama Rahma dan juga Rahmi yaitu dari Batam, Indonesia. Kasus terbaru kembar siam dempet di perut yang berhasil dipisahkan di Indonesia yaitu pada tanggal 14 Agustus 2016 dilakukan oleh 33 dokter di Batam. Dan uniknya di rumah sakit disiapkan layar bagi pengunjung yang ingin melihat momen dari pemisahan dari Rahma dan Rahmi. Jadi di situ di rumah sakitnya disediain tuh ada TV, terus kita bisa lihat. Berarti live ya? Berarti live mas, gitu. Nekat itu dokter ya? Iya. Dan ini berhasil dipisahkan. Sekian berita dari Cika Jessica, boleh tepuk tangan yang meriah. Oke, tapi saya mau nanya Mbak Yuliana dan Yulian ini melihat kasus Ladan dan Laleh. Ini kan tadi fenomenanya katanya adalah mereka ini punya cita-cita yang berbeda. Makanya akhirnya mereka memutuskan untuk dipisahkan. Tapi menurut saya memang udah telat ya, usia 20 tahun, udah 23 ya? 29 tahun 29 tahun itu tulang kepala sudah keras dan sebagainya, udah lebih sulit lah dibandingkan bayi. Tapi kalau kalian cita-citanya sama ya sebenarnya ya? Ya, sebenarnya cita-citanya sama. Cita-citanya sama, awalnya ingin menjadi dokter. Motivasinya kenapa menjadi dokter adalah ingin menolong banyak orang. Nah, namun ternyata saya berhasil di sekolah yang lain, diterima di sekolah yang lain. Nah, tapi saya rasa untuk menolong orang tidak hanya harus menjadi dokter. Sebenarnya jadi ngambil apa akhirnya? Saya akhirnya jadi ambil ilmu nutrisi dan teknologi pangan. Wow, sama aja, tapi itu bisa ngebantu juga kan nutrisi dan sebagainya ya? Iya. Oke, baik, oke. Saya tutup dulu, nanti saya kembali setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi ditanya, warna itu merah kok merah deh? Kan kehidupan kita itu kan warna-warni mama. Ada merah, ada hijau, ada hitam. Jadi saya itu, dewasanya saya itu Habibah yang ngajarin.